Menarik. Suka menyimpan kenangan ya? Nggak juga sih. Kalau Berarti Tepi mungkin berarti gampang move on. gimana ya? Ada jeda itu dong. Ya, selamat datang di Pamer Top Things bersama dengan Anom dan juga gue Ferdi. Ya, Pamer itu sebenarnya podcast Anom dan Ferdi gitu. Nah, terus Top Things-nya apa nih, Nom? Tolong dijelaskan, Nom. Top things-nya itu adalah barang-barang yang kita atau teman-teman kita itu sukai atau esensial buat kerjaan, entah buat aktivitas mereka gitu ya. Atau barang-barang yang punya nilai sentimental sama mereka gitu. Bisa ya kalau misal pernah dengar episode kedua yang soal gue, ya gitu deh, ada cerita-ceritanya. Oke. Ya, nah tuh kalau kalian dengar itu ada suara selain kita. Hari ini kita ada kedatangan tamu namanya Stephanie Josephine, teman kita nih ya. Tapi kita udah lama nggak ketemu ya. Asli, tahun ini memperburuk segalanya juga sih. Maksudnya untuk nggak ketemunya semakin. Betul. Gue kalau dengar nama Tepi itu selalu ada 3 hal yang ada di otak gue. Pertama, kopi. Yang kedua soal traveling. Yang ketiga soal film. Itu udah pasti. Maksudnya konten-konten lo tuh di sosial media biasanya berhubungan dengan 3 itu biasanya ya. Kalau yang berarti personal branding gue jalan ya. Sedap. Alhamdulillah. Gak sia-sia ilmu Eke. Iya, tapi kalau belakangan masih tetap aktif terus lah ya, Tep ya, yang tiga hal itu ya. Kalau ngopi ya paling take away, tapi kan nggak bisa keluyuran kayak dulu ya. Sebenarnya sih yang esensialnya itu bukan kopinya sih. Suruh kucing gue masuk nggak? Coffee shopnya, jadi pengalaman untuk kerja dan duduk di situ gitu. Ini salah satu top things gue adalah kucing gue, makanya kayak backsound-nya gue masukin. Oke. Dia udah colongan duluan ya ngomong. Iya, apa si pengalaman kerja dari coffee shop, ngeliatin suasananya, apalagi kalau coffee shop di Indonesia menurut gue tuh ekstra ya. Kayaknya kalau di luar negeri sepengalaman gue traveling, apalagi yang non Asia, pakai nggak segitunya sama interior design atau gimana gitu yang sepenglihatan gue ya, tapi ada juga sih yang bagus-bagus. Nah, kalau di sini kan kayak mungkin 10 kali lipat lebih banyak. Kadang-kadang sih cuma menang interiornya rasanya kagak enak. Lebih ekstra gitu ya. Gitu. Lebih ekstra di tempatnya gitu ya. Kopi favorit lo apa, Dep? Gue tuh gue bukan coffee aficionado gitu. Gue paling mentok pesan flat white, latte, cappuccino. Tapi gue tuh nggak mendalami ini harus beans apa, yang penting sih nggak asam aja kalau begitu. Oke, silakan dilanjut tadi kalau mau cerita soal traveling. Mungkin tahun ini nggak ada cerita traveling ya? Kesibukan. Nggak ada. Kalau kesibukan, paling nulis aja, terus kerjaan medsos. Ya? Nulis ini ya, kerjaan skrip lah. Sesekali masih nge-review film dalam arti untuk kerjaan media sosial. Dan kalau nonton sih itu ya hal, apalagi sih kayak semua orang juga nonton kan selama masa karantina yang nggak jelas ini gitu. Jadi semakin mendalami hobi gue soal nonton film dan serial sih. Tapi nge-review film yang yang di media itu masih, yang di narasi? Yang narasi udah nggak dari Juni akhir. Gitu. Berarti emang ya udah nge-review suka-suka di blog aja. Kalau blog juga masih jalan masih? Blog harusnya sih masih jalan ya. Tahu itu lah. Gue nggak mau nge-jinx, tapi insya Allah minggu depan ada yang gue tulis gitu setelah apa ya, berarti bulan baru 2020 baru bulan ke-11 baru nge-post. Buat yang belum tahu, reviewnya Tepi itu terkenal karena lucu banget gitu. Review film yang nggak biasa karena ada campuran, ada meme-nya, ada ada joke-joke-nya di dalam itu. Yang paling pecah sih waktu itu Ayat cinta gitu. Gue masih ingat banget tuh. Di mana-mana orang nge-share segala macam. Iya. Waduh, namanya Tepi jadi ngetop banget waktu itu. Meme-nya juga juara sih, maksudnya kayak niat banget gitu loh, dan bisa nyusun ceritanya dengan meme-nya, bagian dari cerita tuh kayak niat banget sih dia, dan dan jago sih. Meme-nya juga bangke semua gitu loh, ya kan? Itu gabut gue waktu itu di kantor. Apa gue menggabutkan diri ya, maafin ya. Saya.
Gue kayak nulisnya 1 harian tuh dari pagi sampai jam pulang. Abis mentalan. Tapi karena si ayat-ayat cinta itu akhirnya justru jadi membuka ini kan, apa ibaratnya? Peluang-peluang baru Iya, ya. peluang baru kan di Iya. review film kan ya. Iya, lumayan sih jadi kerjaan datang dari situ. Pokoknya beda lah, kalau maksudnya kayak 5 tahun lalu tuh gue nyoba jadi freelancer, tapi lebih banyak deg-degannya. Yang pas abis, itu reviewnya 2017 akhir ya, 2018, 2019 tuh gue jauh lebih tenang bekerja sebagai freelancer. Gitu, jadi ya kelihatan bedanya sih. Jadi sekarang lo udah nggak ngantor ya berarti ya? Udah nggak full time ngantor ya? Iya, sejauh ini enggak. Berusaha mendalami pekerjaan jadi nggak asik juga sih, Bo, deg-degan juga. apalagi tahun begini juga ya? Apa? Ada deg-degannya juga ya? Ya pasti gue seorang Aries yang selalu butuh kepastian. Oh iya, baik. Apalagi terutama dari segi income ya. Jadi apalagi tahun ini lagi begini, jadi deg-degannya ekstra. Tapi tadi lu bilang ada soal script writing ya. Kan kalau nggak salah lu nulis buat CTS ya? CTS The Series bukan sih? Atau iya, CTS The Series yang pertama. Jadi pokoknya yang abis si review suka-suka itu 2018 awal tuh si Ernest ngajakin gue untuk jadi salah satu penulis di satu tim itu. Sebenarnya sih pengalaman gue untuk script writing yang ada bentuk komersialnya gitu kayak serial atau film tuh masih sedikit sih. Abis itu gue nulis yang tahun ini yang curhat online itu yang di Koi Entertainment. Oh iya. Sama ada upcoming projects. Tapi ya gue sih nganggapnya masih latihan lah. Jadi kayak masih jadi bagian dari tim penulis yang lebih besar gitu. Biasanya paling kayak nulis skrip, iklan, apa aja lah yang menghasilkan. Dan memakai skill nulis gue gitu. Menarik ya, tapi dari ibaratnya kan sebenarnya nulis tuh hobi ya sebenarnya ya, awalnya. Iya. Akhirnya jadi sesuatu yang menghasilkan ini ya asik sih. Buku sekarang berapa tuh? Buku 2 ya? Iya, ada 2. Itu diangkat dari blog juga kan kalau nggak salah kan? Yang pertama diangkat dari blog, yang kedua sebenarnya nggak diangkat dari blog sih, cuman kayak cara pandang gue di umur 30-an. Kalau yang pertama kan mid-20s tuh, jadi pasti beda kan. Betul. Atau tingkat kedewasaannya gitu. Kalau pengalaman soal nulis serial gitu kayak gimana sih? Maksudnya ya mungkin gua nggak tahu kalau Anom ya. Kalau gua kan cuma sebagai penikmat film atau serial doang sebagai penonton ya. Rasa kerja di balik layar tuh gimana sih? Seru-seru aja sih. Mungkin karena ini bidang yang gue sukai ya. Cuman kan bukan baru kerasa tricky-nya, emang tricky sih. Kalau nonton film, nonton series, terus hanya sebagai penikmat, terus mau sedetail atau sehati-hati apa lo nulis, dibayang udah kayak apa, tapi kan bukan lo yang sutradarain, bukan lo yang acting dan lain-lain gitu. Jadi mungkin lo nggak bisa kontrol hit and miss-nya ketika diperagakan gitu. Bisa jauh lebih diproduksi gitu ya. Jauh lebih asik dari apa yang lo tulis, bisa juga bayangan lo nggak kayak gitu. Jadi menyeimbangkan antara gue seru sendiri nulis universe dari cerita itu sama di sisi lain menekan ekspektasi. Kayak kalau udah jadi produk jadi tuh ya udahlah, lihat audiens aja gimana mereka nikmatinnya gitu. Tapi ini sih semakin sering gue ambil kerjaan ini ya di satu sisi gue sangat menikmati, terus apalagi kalau misalnya background karakternya tuh beda-beda, itu juga jadi momen untuk gue belajar mendalami kepribadian orang, profesi, dunia, industri dan lain-lain gitu. Iya, dan semakin gue sadar juga susah sih nulis itu, apalagi kalau komedi atau drama. Iya sih, komedi nggak segampang itu ya sebenarnya. Dia itu penulisannya serius sekali. Iya, kayak kita kira lucu gitu, ternyata pas eksekusi kayak anjir kenapa garing gitu kan. Nah, itu tuh yang paling tricky. Siapa ya, kalau nggak salah waktu itu gue pernah nonton Simpsons sampai Family Guy gitu. Mereka tuh harus nge-review skrip tuh kayak 20 kali apa minimal 20 kali lah pokoknya. Kalau 20 kali reading masih pada ketawa, yaudah hajar gitu. Kalau udah ada yang nggak ketawa aja, kalau garing itu langsung suruh ganti katanya. Gue lupa deh, gue lupa kartun apa gitu. Agak itu pun kalau misalnya udah jadi, maksudnya kalau tim internal lu ketawa, kan nggak ada yang bisa jamin yang nonton. Iya. Tadi lu nanya, sorry kalau gue belum jawab. Jadi yang lu tanya proses nulis di belakang layar tuh gimana? Selain yang nyimbangin itu, kalau mau bicara teknisnya, kalau yang curhat online kemarin sih dibebasin ke gue sih. Jadi gue bikinin kayak
karakter list-nya, misalnya karakter ini usia berapa dan lain-lain, tapi kalau mereka sedih, marah, senang dan lain-lain tuh gue harus secara spesifik nulis mereka kalau marah gini, kalau sedih gini, gitu-gitulah. Jadi karakter mendetailkan mereka lah gitu kan, kayak apa orangnya gitu ya. Level perasaan mereka gitu. Terus apalagi riset tentang dunianya mereka tuh seperti apa. Kalau kerjanya sama tim sih biasanya gue udah dikasih brief sama head writer-nya atau sutradaranya, mau ceritanya kayak apa, terus setelah kayak meeting beberapa kali baru dikerjain sama gue. Kenceng banget kayak suaranya. Nggak apa. Kucing gue nggak boleh keluar soalnya, jadi gitu deh. Oh iya. Nggak apa, kesannya kan lagi di Paris terus ada kucingnya gitu berkeliaran mungkin. Di coffee shop di Paris ya. Agak random ya ada kucing liar di Paris. Tapi kalau ngomongin coffee shop di Paris, gue jadi ingat itu deh. Before Midnight apa Before Sunrise sih? Sunrise ya? Sunset ya? Nggak hafal tuh. Yang kedua aja, yang mereka ketemu di Paris. Ethan Hawke itu ya? Iya, wah, feel baper hancur situ. Gue dulu nonton itu, gue nggak selesaiin, gue bosan. Tapi pas gitu? Kuliah, karena ngomong mulu kan. Iya. Gue saking kayak nggak kepengen filmnya selesai atau saganya selesai ibaratnya ya. Gue nggak nonton Before Midnight sampai sekarang. Gue nonton di awal terus ternyata mereka udah gitu kan tanpa spoiler ya, terus kayak udah nggak, gue mau nonton lagi. Gue takut kecewa gitu loh, nggak tahu endingnya cocok apa enggak gitu. Kalau mau mensakralkan si dua itu sih ya bisa nonton sih. Iya maaf ya agak ini. Nggak apa-apa. Iya. Gue jadi ngomongin soal film itu ya udah. Gak apa-apa, Fer. Lepasin. Jadi itu kan makanya ini episode kan ada bintang tamu yang Enggak. Oke. Ano mau diomongin lagi? Soal Tepi karena tahu. Enggak ya, sih. Kita bisa beranjak mulai ke ngomongin soal topping sih artinya. Silakan Tepi kalau mau cerita apa sih. Oke. Gue tuh setelah lu ajakin tuh selalu mikir gila ini basic stuff banget gitu loh. Jadi kayak nggak penting, anyway. Nggak apa-apa. Ya. Kan penting buat lu kan. Ya, pertama ya standar kayak semua orang ini ya pakai dan merasa penting handphone. Tapi handphone itu terutama karena gue bisa nonton kapan aja dan di mana saja kan. Saking gue sukanya sama nonton dan denger kayak podcast gitu, itu yang jadi fungsi paling esensial buat buat gue dari handphone. Terus ada aplikasi blog gue juga di situ. Sama gue suka nyatet kalau tiba-tiba biasanya tuh gue suka kelintas satu kalimat apa gitu, jokes apa gitu. Tapi kadang-kadang gue juga selain di situ ini kalau lo butuh video. Itu notebook ya. Notebook sama maksudnya sedigital-digitalnya gue tuh ini gue nggak bisa nggak manual juga sih. Gue banci to-do list banget. Jadi gue suka padahal nih misalnya hal-halnya udah gue kerjain, tapi gue senang aja hari itu udah selesai menyelesaikan tugas-tugas gue, terus gue tulis ulang, terus gue coret lagi. Ya hanya untuk merasakan sensasi nyoret. Menulis ya? Tapi gue rasa nggak banyak orang menulis sih sekarang. Gue sendiri pun udah jarang banget lo nulis. Maksudnya menulis yang dengan bolpen, terus menulis ABCD segala macam itu kayaknya udah jarang. Karena ada fungsinya digantikan sama handphone kan ya. Tapi lo sendiri malah masih punya notebook dan menyempatkan diri untuk nulis gitu ya, nulis secara manual ya, maksudnya bukan diketik, bukan di itu gitu ya. Iya, teman gue tuh ada yang lebih old school lagi. Jadi biasanya kalau gue untuk janji atau meeting itu pakai Google Calendar kan. Lalu untuk yang to-do list segala macam gue tertulis. Nah dia tuh semuanya dari janji sampai to-do list dan lain-lain tuh benar-benar manual pakai agenda. Jadi emang hari apa ketemu Tepi gitu, jam berapa di mana gitu ya, tulis gitu. Iya kayak gitu benar-benar pakai. Wow. Masih bisa ya gitu ya. Tapi ya di orang beda-beda kali. Nah di gue tuh kalau bikin to-do list di HP tuh nggak dapet feel-nya gitu loh. Jadi kayak agak gue buka lagi nanti gitu. Iya. Kedua. Ketiga. Ketiga apa dua tuh? 3 ya itu kan. Ketiga earphone. Earphone, Ya, kalau earphone, gue itu anaknya gue nggak tahu ya, gue tuh individualis apa enggak ya. Gue tengah-tengah deh kayaknya, extrovert dan introvert. Tapi gue sangat menyukai momen sendiri gue, dimanapun itu.
Jadi kalau ke coffee shop atau di jalan, terutama kalau jalan kaki pagi atau sore gitu, nangis sih gue kalau bawa si earphone ini gitu. Atau di kantor juga. Lagi-lagi ya karena gue suka nonton dan suka dengerin sesuatu. Jadi earphone berguna banget dan gue malas ngomong sama orang. Itu earphone apa, Tap, kalau boleh tahu, Tap? Nggak ada merek jelas. Ini apa ya? Kayak bawaan dari HP dari handphone Samsung. Ya? Oke. Nggak ada yang spesifik loh dari kualitas suara atau apa. Ya, yang penting bisa buat dengerin sesuatu ya, buat entah itu film, entah itu podcast, entah itu musik gitu ya. Atau kadang-kadang gue juga gue pakai aja, tapi gue nggak dengerin apa-apa. Banyak orang melakukan itu, betul. Gestur. Kadang gue suka lupa, jadi gitu. Jangan diganggu gitu juga. Orang kan suka gitu. Tapi ngomong-ngomong balik lagi ke yang pertama deh, tadi kan yang pertama kan handphone ya. Terus kan lu bilang suka nonton, terus dengerin podcast gitu. Kalau nonton, mungkin belakangan lu lagi nonton apa gitu yang lagi lu ikutin banget? Gue kayak segala macam drakor gue lahap. Sedap. Jadi, tapi drakor yang direkomendasiin orang ya, nggak out of the blue gue cari-cari gitu. Jadi tahun ini tuh adalah tahun gue kembali menonton drama Korea. Jadi dulu tuh gue terakhir nonton kayak 2004 deh. Gara-gara di TV ada Winter Sonata atau apa? Nggak, Full House. Full House, iya. Winter Sonata. Terus, dan gue nggak tahu sepanjang 16 tahun terakhir tuh, setiap orang bahas dan heboh, dan gue nggak pernah tertarik gitu loh. Gue kayak memprioritaskan konten-konten barat. Gitu. Awal tahun kan, banyak banget tuh parodi siapa tuh Hyun Bin sama siapa itu ya, Yoon Seri itu, yang Crash Landing. Lo kan tahu betapa gue sangat suka sama meme ya. Jadi sebenarnya kayak terdorong dari meme kayak ini apaan sih dibecandain gitu. Ya udah sih akhirnya gue tonton, emang cheesy. Terus tapi akhirnya gara-gara itu, dan mungkin kayaknya tuh semuanya tuh harus ada timingnya deh. Dan mungkin karena tahun ini gue juga mulai banyak belajar soal film, penyutradaraan, penulisan dan lain-lain. Jadi tuh setiap nonton tuh kayak pelajarin hal baru gitu. Gue perhatiin, dia kayak bikin twistnya kayak gini, ngambil gambarnya gitu. Terus jadi bisa ngambil pelajaran dari apa yang lo tonton gitu ya. Sudut pandangnya jadi beda sih pas udah menggeluti kan. Iya, sudut pandangnya jadi beda. Tapi sebenarnya gue nggak tahu kenapa gue kepincut banget sama drakor dibanding sama yang lain-lain, karena mungkin karena ini ya, kita masih sebangsa Asia. Kenapa ada negara Asia lain ya yang jauh lebih maju dari kita? Apa formulanya mereka bisa sukses itu gitu. Terus keren. Gue setuju sih. Dan terbukti sih dari berbagai macam cerita yang sangat-sangat variatif. Ya walaupun mereka juga terbantu modal ya, emang didukung juga sama pemerintahnya gitu. Betul. Gila sih, kayak maksudnya production value. Terutama sih cerita sih, gue selalu amazed sama cerita. Dan jadi ceritanya sendiri memang udah kuat banget juga ya? Cerita kuat dan sangat variatif. Kayak misalnya mereka cuma bisa ngambil satu sisi kehidupan orang gitu, tapi bisa jadi menarik. Itu yang gue kagum sih. Kayaknya gue akan mulai nonton drakor juga setelah ini. Tapi gak harus drakor sih menurut gue ya, ke industri perfilman Korea secara umum sih. Kayak lo lihat ya. Kalau gue kan nggak nonton drakor, tapi gue nonton variety show. Variety show itu kayak acara-acara jalan-jalan makan-makan lah, ada gamesnya apa segala gitu. Kayak Running Man lah sejenis gitu kalau familiar. Itu mereka kan selalu ngomongin soal film kan. Terus gue gara-gara itu gue jadi ngeliat film mereka tahun 90-an, 80-an. Itu tuh udah bagus banget. Pada zamannya ya. Iya, balik lagi tadi tapi bilang. Sekarang pun masih bagus gitu. Wah, parah iya. Makin variasi lagi. Makin sih. Iya, kayak tapi bilang yang variasinya sih, yang dari mulai film gangster, film kolosal. Ya kita juga ada sih, cuma kayak lu nontonnya kayak enggak sih, ini beda sih. Gitu ya. Beda belum sih. Sampai gue bingung juga sih ya. Kayak adik gue tuh sangat menikmati variety show Korea. Bisa terus kalau dia cerita di topiknya tentang apa tuh gue kayak bisa ya orang sana kepikir untuk bikin kayak gini. Misalnya nih 2 artis dari sini dikirim untuk ngelola hostel punya orang Korea di kota apa, yang kota kecil di Spanyol. Itu kan menarik banget kan sebenarnya. Ada modal sih emang ya gitu. Tapi coba kalau misalnya artis kita ditaruh di hostel mana gitu di Jakarta, terus ngelipet itu kan menarik juga. Iya, idenya sih yang mahal tuh idenya ya. Iya. Awalnya selalu diawali ide yang keren dulu sih, selain ada modal pastinya ya. Sama mungkin audiens juga sih sebenarnya ya. Sorry itu sih, maksudnya kayak audiens kita kan
Ya gitu deh. Kalau kita tuh pasti kalau ide yang sama kalau diterapin ke kita ya, jadinya kayak lawak-lawak receh gitu loh. Biasanya tuh. Mungkin dapat cringe ya. Jadinya Iya. cringe. Iya. Cringe bunyi Nggak. sepeda. Iya. Oke, tadi sampai barang nomor berapa tadi tuh? Nomor Tiga, berapa? sampai notes. 3. Oke, nomor 3. Silakan dilanjut. Oke. Lanjut. Eyeliner sama lip gloss tuh jadi satu, hitungannya makeup Nggak atau apa-apa. gimana? Boleh make up jadiin satu, nggak apa-apa. Tapi makeupnya yang esensial si eyeliner Oke. dan si lip gloss. Soalnya muka gue tuh kalau nggak pakai makeup punya kecenderungan pucat gitu. Dan kayaknya si eyeliner tuh udah jadi trademark gue. Oke. Sampai kalau gue nggak pakai tuh selalu dikira sakit. Jadi kayak, dan gue nggak Nanya pede gitu ya, karena Tapi kenapa gitu ya. lo kenapa Tep? Enggak, gue nggak apa-apa. Dan mata gue tuh kalau menurut gue kecil. Ini kan pakai soft lens. Jadi dulu sih tujuannya adalah untuk membuat mata gue lebih hidup. Itu merek apa kalau boleh tahu? Kenapa? Mereknya apa? Favorit lu tuh mereknya apa? Yang cocok apa aja yang nggak bikin mata gue dulu pernah pakai yang kayak merek murahan, mungkin kayak kimianya baik banget gitu ya. Akhirnya sampai harus ke dokter kulit gue karena ininya jadi kayak gatel banget, terus iritasi gitu ya. Iritasi gitu. Jadi gue pakai Wardah yang Insta Perfect. Tapi masih gitu. Drugstore gitu masih nggak masalah kan, kayak Maybelline gitu. Kayaknya gue dulu tuh gue nggak masalah, tapi gara-gara sejak mata gue iritasi itu nggak bisa ngasal. Tadi apa selain eyeliner satu lagi apa? Lip gloss. Lip gloss itu juga karena gue kalau nggak pakai, gue kan pengen ya bangun tidur kayak bibir gue merah merekah gitu, ternyata tidak. Look like this gitu. Karena sering makan buah, makan sayur gitu terjadi juga, jadi ya selalu. Iya. Kayak gue mendingan keluar rumah kalau misalnya harus polos, mendingan tanpa eyeliner daripada tanpa lip gloss. Atau gitu. Karena pucet banget jadinya, gue juga jadi nggak pede gitu. Jadi kalau essential makeup 2 barang itu ya, lip gloss dan eyeliner ya, itu wajib banget gitu. Iya wajib. Kayak Anom sama jam tangan. Anom katanya kalau pakai jam tangan tuh kayak nggak pakai masker zaman pandemi. Iya benar. Oke, silakan dilanjut lagi. Ada lagi nggak Tep? Gue ada kayak tas. Kelihatan nggak sih ini kayak ketutup gambar deh, essential bags gitu. Kalau sekarang sih karena pandemi isinya ada sanitizer, termometer, semprotan termometer bawa. Wow, oke. Ya, karena dikasih dari Gojek sih. Desinfektan yang bukan buat tangan. Gitu ya? Terus tisu kering, tisu basah. Tapi sebenarnya tanpa pandemi, gue anaknya juga jijian gitu kan. Jadi gue selalu bawa tisu basah sama sanitizer. Kering dan lain-lain. Sebenarnya hand sanitizer juga berarti udah dari sebelum pandemi ya? Enggak sih, sebenarnya gue nggak segitunya sama sanitizer dulu. Karena kan dulu kan kita nggak ada concern sama virus, jadi gue tisu basah aja. Iya sih, cuma tinggal buat lap doang ya. Iya, dan kayaknya sih yang penting di highlight adalah fakta bahwa gue suka ngelap-ngelap gitu. Iya, gue jijian kalau ngelihat ini. Tempat kotor, barang kotor gitu ya. Yoi. Terus yang selanjutnya itu ini gue ransel. Wow, ransel. Ransel kalau nggak kelihatan yang gede gitu sih. Kelihatan nggak? Gue ulang. Diulang. Ranselnya itu ini apa ya? Urban State ya? Iya, Urban State. Apa ya? Urban State ya. Ranselnya coba deskripsiin Nom. Ranselnya. Warnanya coklat tuh, kayak bahannya kayak itu kulit itu bukan ya, Tep? Kulit ya? Sebenarnya sih nggak penting juga sih bahannya, tapi yang penting ranselnya, karena gue tuh nggak bisa, gue suka bingung sama cewek-cewek yang bisa jalan cuma pakai tas-tas kecil. Betul. Tangan itu. Atau kalau cowok-cowok tuh bisa pergi nggak pakai tas sama sekali. Zamannya gue ngantor tuh, kenapa ya cowok-cowok ini pulang begitu aja gitu, nggak ada bawa apa-apa sama sekali. Nggak ada tentengan apa-apa gitu. HP di saku gitu-gitu, udah selesai. Terus, tapi bener Tep, gue baru ngeh ya. Gue kalau ketemu lu tuh hampir selalu lu bawa ransel loh, bener ya? Iya. Nggak dulu kita nonton apa ya, jazz yang Natal tuh? Yang di Kemang bukan sih? Iya di Kemang yang kita foto sama Glenn Fredly. Oh iya. Ya itu kan lu bawa ransel juga kan, kalau nggak salah mungkin lu pulang kantor juga. Jadi adalah masanya gue kayak, oke, gue harus agak girly nih biar matching sama baju gue nih kalau ke kantor. Pakailah. Tote bag gue juga gede-gede sih, cuma kan maksudnya biar ini ya, agak gaya. Cuman
karena yang gue bawa adalah satu rumah gue di dalam satu stasiun alias black hole, nggak praktis. Jadi ya udah gue ganti kayak bodoh deh nabrak gitu. Karena gue anaknya itu tadi, karena gue harus punya alat-alat untuk bebersih kemanapun gue pergi, terus bawa notebook gue, terus apa ya biasanya gue bawa ya, teman-teman gue tuh selalu ngatain gue gitu kayak ngapain sih lo bawa tas gede-gede segala macam, tapi mereka yang paling perlu sebenarnya ketika Power bank. power bank ya, Iya, sering pinjam juga tuh kayaknya. laptop kalau perlu, atau tisu basah atau tisu kering gitu-gitu. Gitu sih, atau bawa sama buku kadang-kadang. Karena memang kayaknya lo tipenya juga orangnya suka lebih baik siap gitu ya daripada lo butuh terus lo nggak bawa gitu ya. Ya kan? Itu lo sama kayak gue berarti. Gue juga gitu soalnya. Kayaknya 70% tuh nggak kepake juga, cuman gue ngerasa aman aja kalau gue bawa. Apalagi? Ada lagi nggak? Ini Kindle kepake, maksudnya itu sebenarnya gue tahu gue bisa hidup tanpa Kindle. Yang penting kan bukunya sebenarnya. Betul. Cuman gue nggak bisa hidup tanpa buku sih, walaupun sekarang bentuk medium gue belajar tuh lebih banyak dari podcast atau video. Cuman beda sih buku sama bentuk lain. Nah. Jadi sekarang biar ringkas gue bawanya si Kindle ini. Baca buku itu bisa jadi me time juga sih kan, ya kan? Maksudnya lo terlepas dari handphone atau segala macam. Iya, sebenarnya sih bukan me time sih. Gue tuh lebih ke, gue tuh kayak nggak terima kenapa gue dulu pas SMA sama kuliah bisa baca banyak banget buku. Sekarang tuh terdistraksi sebegitunya gitu. Emang HP itu antara berguna sama jahat banget sih, sama mengganggu tingkat fokus lo gitu. Jadi sebenarnya untuk gue latihan sih supaya bisa fokus. Itu kalau boleh tahu Kindle-nya tipe apa? Waduh, gue gak tahu nih apa deh. Paperwhite ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah Paperwhite deh. Paperwhite itu yang waterproof nggak? Kalau nggak salah kalau Paperwhite itu waterproof biasanya. Coba lihat, boleh lihat nggak kelihatan dari sini? Belum pernah gue. Oh, itu sama kayak punya gue kayaknya. Iya. Belum pernah gue siram air sih. Jangan juga sih sebenarnya. Kurang dianjurkan. Iya gitu deh. Iya. Sama kayak punya lo, Nom? Kurang lebih sama kayaknya sih. Kayaknya sih kelihatannya sama ya kalau kelihatan dari sini. Gue mau nanya deh, sebagai bukan pembaca buku ya. Kalian ini baca buku nih. Serunya atau enaknya baca buku tuh kenapa sih? Apa sih gitu? Enaknya baca buku, kalau dulu pas gue rajin-rajinnya itu kemampuan lo menganalisa tuh jadi kasah. Terus kemampuan berimajinasi, apa kayak Harry Potter gitu. Gimana coba lo bayangin kan? Maksudnya gue itu kasah. Terus kalau gue tuh suka banget belajar bahasa. Jadi kalau bahasa Inggris tuh gue sering nyatetin vocab-vocabnya. Setiap gue mendapatkan vocab baru yang gue belum pernah dengar sebelumnya, gue merasa jadi manusia yang lebih pintar dari orang-orang lain. Jadi ternyata kompetitif ya. Terus dibalik itu ternyata aku harus jadi nomor 1. Kalau buku sih itu, cuman karena sekarang udah banyak medium untuk belajar, kadang-kadang tuh di satu sisi gue ngerti nggak ada yang bisa ngalahin buku, apalagi pengalaman membacanya. Tapi di sisi lain, gue tuh kayak bisa nge-save waktu 1 jam lebih cepat gitu kalau gue denger ini di podcast, baca rekamannya lewat videonya gitu-gitu. Iya, betul juga. Silakan Om. Ya, gue setuju sih soal tadi imajinasi. Kalau baca buku, kalau gue jujur sih gue lebih banyak baca novel sih, baca yang cerita gitu buat hiburan ya. Jadi gue bisa membayangkan sendiri tuh situasinya gimana, ruangannya gimana, gedungnya gimana, kayak gitu. Terus yang kedua tadi tuh enaknya tadi kalau pakai Kindle tuh gue juga jadi belajar banyak, karena kalau di Kindle tuh setiap kata-kata yang kita belum, kadang-kadang ada kata yang belum kita paham tuh kita bisa klik, kemudian kita bisa cari tahu artinya tuh entah dari kamus atau entah dari Wikipedia. Jadi dia bisa connect tuh antara dua-dua itu. Gitu. Jadi kita bisa lebih paham lagi akan isi ceritanya gitu. Kadang-kadang gue kan agak terbatas ya, maksudnya kemampuan gue bahasa Inggris gue tuh biasa-biasa aja gitu. Terus gue bisa kalau ada vocab yang gue belum tahu tuh gue bisa cari tahu, oh ini tuh gini tuh maksudnya. Jadi nanti gue bisa belajar lebih banyak lagi. Gue kayaknya bukan baca aja sih. Ya baik. Ada lagi nggak yang mau diceritakan?
Oh. Kira yang meong-meong itu tadi mau diceritain. Oh iya. Oh iya, Bisa diangkat kayaknya. Kucing-kucing gue ini sebenarnya sih bisa sih diceritain kalau mau. Oh iya, nggak apa-apa. Justru itu. Iya, jadi Bentar, dia kucingnya kucing apa nih? Kucing kampung biasa sih. Jadi Okay. apa namanya? Gue sih sebenarnya suka anjing dan kucing ya. Sebenarnya gue tadinya gue pikir gue lebih dog person gitu. Walaupun dulu pas kuliah sama SMA gue pernah pelihara kucing juga. Cuman awal pas banget bulan Maret, kan gue tuh kamarnya paling depan nih kalau di kosan. Jadi nempel sama teras kan, nempel sama halaman. Gue nggak tahu pokoknya tiba-tiba ada 2 kucing dan 1 induknya nangkring aja gitu di teras depan gue. Terus kayak nggak bisa dong gue ya ngeliat kayak gini tapi nggak diurus, kasihan gitu. Ternyata pokoknya buangan dari tetangga sebelah lah intinya. Terus akhirnya gue urusin, gue kasih makan dan lain-lain. Terus akhirnya ya tambah lama tambah gede. Beneran gue juga baru belajar kayak steril, vaksin dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang paling gue syukuri tuh karena kan 95% gue di kosan doang kan. Maksudnya kalau lo di kos sama di rumah kan pasti beda ya. Kalau di rumah tuh masih ada ruang gerak lain gitu. Betul. Gue di bulan 11 ini sih udah jauh lebih baik. Cuman tuh 3 bulan pertama, 6 bulan pertama itu banyak mental breakdown-nya juga kan. Karena tuh gue tuh dari suka nonton sampai kadang-kadang tuh gue mau muntah gitu loh. Apalagi yang mau gue, maksudnya tontonannya banyak banget. Tapi muak gitu. Dan kayaknya kalau lo punya, selain kucing-kucing ini menggemaskan, punya rutinitas tuh penting. Jadi salah satu, ini bukan psikolog sih dia, tapi kayak ada coach orang Amerika gitu, namanya Mel Robbins. Pas awal pandemi, gue sering nontonin video dia. Pas awal pandemi dia bilang, yang penting lo tuh punya rutinitas gitu. Karena kalau lo nggak punya rutinitas kan akhirnya lo jadi gila sendiri ya. Setiap hari tuh nggak ada pola hari lo harus dijalani seperti apa gitu. Jadi ngurus kucing juga jadi bagian dari itu, rewarding karena mereka juga lucu dan menggemaskan dan lain-lain. Gitu sih. Bisa jadi teman juga ya berarti di situ ya? Bisa jadi teman banget. Kalau kamu namain nggak tuh kucingnya tadi? Apa? Lo namain nggak kucingnya jadinya sekarang? Iya, gue namanya Nidi sama Nido. Sorry, namanya apa? 2 ya? Namanya Nidi sama Nido. Nidi dan Nido, oke. Nidi karena literally dia senidi itu. Nidi, oke. Nido karena sebelahnya namanya Nidi gitu. Kasian. Biar gampang. Gitu. Kurang lebihnya itu ya, tapi yang paling yang pokoknya yang sekarang jadi barang-barang yang esensial buat lo ya. Yang terakhir tuh penting banget sih ya, buat apa namanya, buat hiburan di kala masa pandemi itu. Kita harus cari, masing-masing harus cari, kayaknya orang di masa pandemi ini bisa jadi nemu hobi baru gitu kan. Yang tadinya kita mungkin nggak sempat atau nggak apa, kita sekarang jadi. Gue ngakak lihat siapa waktu itu ya, kayak ada Overheard Jakarta ya. Sekarang kalau buka Instagram kayak lihat kebun raya Bogor, semua orang pada ini. Betul. Pada bercocok tanam. Iya, semua orang bercocok tanam gitu. Si hidroponik. Itu nggak akan terjadi kalau nggak ada pandemi ini sih, maksudnya ya kan kayak gitu. Iya, benar. Sama makeover ruangan, kamar gitu juga banyak banget. Jadi gue kalau ke TikTok tuh ya kayak ya ampun nih orang-orang udah makeover dari yang kosnya bener-bener ibaratnya hancur banget terus jadi kayak wah bagus banget, kayak ada wallpaper lah, ada apalah, ada Verila oke, baik. Sebenarnya yang paling cuan dari ini semua tuh Tokopedia gue rasa. Oh iya, e-commerce tuh parah sih. Lu udah beli apa aja, Tep? Kalau dari... Waduh, jangan lu tanya nih. Yang malam-malam jam 12 malam gitu kan tiba-tiba kan ngeklik gitu. Itu sering terjadi di gue gitu. Juga tuh. Online shop itu ada jam-jam khilaf kita gitu kan. Kalau udah malam udah jenuh gitu, wah sebaiknya tidur aja udah. Beli aja deh gitu. Sebenarnya tuh menurut gue tuh muscle memory tau. Jadi kebiasa pegang HP, udah bosan banget Instagram sama Twitter, buka yang satu lagi aja yang bisa membahagiakan diri. Apa ya gue nggak ada yang random sih seingat gue, cuman tuh gue amazed aja betapa apa aja yang gue cari tuh ternyata ada semua ya. Betul. Tokopedia gitu. Kayak misalnya gunting kuku buat kucing gue, walaupun kagak gue pakai juga ujung-ujungnya. Gunting kuku spesifik buat kucing. Iya, minyak ikan buat kucing gitu. Terus ya pokoknya semua peralatan hidup gue ada di situ. Terus apa lagi ya? Iya juga sih kalau dipikir ya. Nggak. Terus gue beli
kertas roti lah, beli Kertas Roti itu apa apa ya? namanya? Kertas roti buat panggangan roti. Lo Kertas roti. bikin lo baking gitu gimana? Enggak. Maksudnya buat panggangan roti gue biar nggak kotor. Kalau Oh, panggang harus pakai kertas roti. Apalagi ya, kayak semua jajanan yang gue pikir harus datang ke toko fisiknya ternyata. Nah, contohnya apa tuh? Siapa tahu bisa jadi masukan. Jajanan nih ininya Karena Ferdi nih, kalau hobinya jajanan gue masih Ferdi. kurang nih beli dari Tokopedia. Gue benar-benar masih dari yang ya standar lah orang pesan orang. Instagram gitu ya, Iya, orang Oh buka gitu ya. PO atau gitu. Gojek. Lu beli apa emang? Tapi si Kenny Karto Pos tuh suka bikin hampersan gitu kan, dijadiin satu tuh Oh. merek-merek favorit dia. Tapi apapun sekarang yang gue lihat di Instagram, misalnya kayak orang jual samosa, jual cake, jual waktu itu gue beli kayak puding regal gitu, itu semua udah ada di Tokopedia. Lo lebih banyak pakai Tokopedia atau apa namanya e-commerce yang lain, Tep? Tokopedia gue paling suka UI UX ya. Iya ya, sama gue juga gitu ya. Tapi kenapa banyak juga kalau ini bukan yang menggeneralisasi, tapi kalau cewek, Shopee. gue kalau cewek lebih banyak ke Shopee. Kenapa ya? Gue bingung sih. Apa ada yang lebih apa sih di Shopee? Itu bener apa namanya? Itu dulu kantor gue bikin kayak case study-nya gitu, emang bener Shopee lebih banyak dipakai cewek. Kayaknya kalau nggak salah, entah free ongkirnya, terus lebih banyak produk untuk cewek. Mungkin yang untuk makeup atau gimana gitu kalau nggak salah ya. Jualan di situ ya. Itu gue misalnya kalau gue nge-tweet apapun tentang Tokopedia tuh pasti ada yang nyamber kayak iya sama Shopee juga kita duitnya habis di situ lah ibaratnya. Tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak pernah search sama ininya layoutnya. Sama. Gue pernah install juga dan gue nggak terlalu lama gitu kayak nyari-nyari barangnya nggak terlalu gimana ya? Beda rasanya sih itunya. Lebih gampang di Tokopedia. Gue juga lebih senang. Bye-bye nih orang brand kalau ada yang denger gelibat kita. Emang incernya e-commerce kita sih. Iya. Paling gampang ya. Iya tadi tapi bilang maksudnya lu mau beli apa aja juga ada di Tokopedia dan kawan-kawan. Iya. Ya, makanya ini apapun yang disebut sama tamu atau kita sendiri juga pasti ada lah harusnya di e-commerce. Kalau nggak salah ada teman gue yang nge-tweet dia beli alat buat apa sih ngeluarin odol dari odol yang udah habis. Jadi ditekan jadi digulung gitu. Oh iya. Pokoknya odolnya digulung supaya bisa sampai habis banget gitu. Terus lo kalau ada pokoknya kalau barang-barang gak penting itu dulu teman gue bilang buka toko laris 365 di Tokopedia. Itu segala macam yang lo pikir lu nggak butuh ternyata ada. Kayak waktu itu tuh TB pernah nge-tweet tuh yang barang-barang dapur yang nggak guna tapi lucu aja. Iya. Yang alat buat potong semangka, terus yang alat buat iya. gitu. Akhirnya jadi sampah doang. Nah itu dia. Dan biasanya harganya murah-murah banget tuh kayak gitu tuh. Iya, tapi nggak tahu tahan lama apa enggak. Pokoknya tadi barang-barangnya cuma itu aja, tapi kalau gue pribadi gue lebih mengedepankan fungsi daripada nilai-nilai sentimental atau misalnya kayak dalam tanda kutip tuh harta gue bukan kebendaan. Makanya gue sukanya traveling atau pengalaman di coffee shop atau segala macam. Jadi lebih ya imaterial gitu lah. Yes. Berarti lu kalau pindahan gampang ya? Menurut standar gue sih kayaknya ini tetap banyak barang, tapi yang menurut gue semuanya berguna. Cuman gue memang bisa tega kalau buang-buang barang. Jadi kan ada tuh tipe-tipe orang yang suka koleksi apa gitu, bendanya kecil-kecil. Iya. Salah satunya adek gue kayak panjangan-panjangan kecil apalah gitu, action figures atau apa. Itu kayak gue sampai sekarang kayak nggak menangkap konsepnya. Nggak menangkap konsepnya. Iya, soalnya kayak debuan ya. Soalnya lebih sering gue lihat berdebu daripada tidak berdebu, jadi kayak ya gitu deh. Berarti lo kalau barang tuh lebih ngelihat fungsinya ya daripada nilai sentimentalnya ya. Iya. Ya, lo kan lebih sama kayak gue berarti. Iya. Dan kalau kartu-kartu gitu dari teman atau apa, biasanya gue foto, gue scan. Cuman ntar kalau udah ada kayak udah berapa tahun gitu, ya maaf lah, kartu fisiknya tidak gue simpan. Oh, tapi at least lo masih lo scan dulu ya? Simpan secara digital ya. Sebagai contoh maksud gue kayak kenapa gue bilang gue tega buang barang. Jadi dulu pas umur 17 tuh gue kan mulai koleksi quotes gitu dari film, dari apapun, gue tulis tangan kan di buku. Itu sampai kuliah apa sampai kerja deh gue rasa. Jadi itu kayak ada mungkin 5 tahunan, 6 tahunan.
segala macam quotes yang gue kumpulin itu menurut gue sih waktu itu valuable ya. Oke. Karena gue sangat suka kata-kata lah. Tapi ada momennya waktu itu kayak gue harus entah pindah kos atau gue bersih-bersih apa gitu. Nih benda si 10 buku ini tuh cuman gue angkut dari satu tempat ke tempat lain, gue buka lagi juga udah jarang banget. Jadi ya udah gue buang. Tapi waktu pas momen gue dulu menulisnya dan mengkoleksinya dan lain-lain tuh semuanya tuh sangat valuable. Tapi gitu ya. udah nggak ada value-nya ya. Kalau sekarang nggak ada. Kalau karya lo sendiri kayak buku lo gitu? Ada di sini. Tapi maksudnya ya udah lah emang bagian dari lo aja gitu, bukan yang sesuatu yang sampai gimana banget gitu ya. Iya, karena menurut gue ini di sininya. Keren. Ada di kepala. Pikiran lo, ada di kepala lo semua ya. Itu buku-buku lo kalau masih ada orang mau beli di mana bisa jadi di toko buku masih ada ya? Kalau yang pertama yang The Freaky Tappy itu coba gue ambil ya. Kalau The Freaky Tappy itu agak susah sih sekarang yang printnya. Jadi adanya di Google Books. Oh, Google Books ada ya? Google Books kayak emang rata-rata lengkap juga sih. Kelihatan nggak sih, Di? Kelihatan. Iya, kelihatan. Ya. Terus yang satu lagi yang suka-suka Tappy di mizanstore.com. Oh, Mizan Store, oke. Sama di Google Books juga. Gue nggak tahu sih kalau di Gramedia segampang apa untuk dapat bukunya. Tapi kayak juga gampang pesan online. Iya, secara digital berarti juga bisa, dua-duanya masih ada ya? Ya. Tapi sorry tadi gue liat covernya warnanya agak sama ya? Atau emang sama ya? Satu pink, satu orange. Oh, warna kesukaan. Satu pink, satu orange. Tadi orange dua-duanya di gue tadi. Tadi baru mau nanya maksudnya. Mungkin karena lampu Eka ya, mau diambil ulang apa gimana deh? Gak maksud gue tadi kalau emang ternyata orange dua-duanya gue pengen nanya lo ada apa dengan orange itu? Apakah memang warna kesukaan atau? Emang ada maknanya sih. Nah, gitu. Apa? Ceritain dong. Dulu tuh gue umur 20 tahun 2007. Gue kan sebelumnya nggak pernah keluar negeri sama sekali. Pokoknya susah lah secara finansial. Terus gue dapat kesempatan kerja dari koneksi gue untuk jadi model / SPG. Ada desainer batik di Jogja waktu itu, udah almarhum sih. Terus dia di Belanda tuh di Den Haag itu suka ada apa kayak namanya exhibition tahunan gitulah untuk produk-produk Indonesia, namanya Pasar Malam Besar atau Tong Tong Fair. Karena itu negara pertama, 2 dibayarin dan lain-lain. Kayak baru ngeliat dunia pertama kali gitu, dan itu negara pertama, jadinya meninggalkan bekas yang sangat-sangat dalam buat gue sih. Dari situ gue tahu, gue pengennya traveling. Gue pengen punya banyak teman dari dalam dan luar, dan si warna oranye itu kan emang warnanya Belanda. Jersey-nya dan lain-lain. Emang identik sama Belanda gitu. Jadi sejak saat itu gue selalu suka sama warna oranye. Warna orange. Oh, ada ceritanya gitu tuh. Gue baru tahu loh. Iya. Menarik banget nih. Walaupun kagak pernah menang ini Piala Dunia, ini kesel gue. Nyaris mulu. Ya gitulah. Kalau yang kedua tadi warnanya apa? Pink ya? Ya si pink. Itu ada ceritanya juga atau emang lo suka warnanya aja? Perempuan basic aja gue kalau itu mah gue suka aja. Iya. Gak ada kayak lebih indah aja dibanding merah. Iya. Kalau kalian tuh orangnya sentimental atau kayak kalau Arnam kan kita fungsional juga. Lo gimana? Gue sih. Gue hoarder sih jujur aja. Gue mungkin mirip sama Dona ya, mungkin ya. Oh iya, Dona tuh nggak, kalau dia denger gue dimarahin nanti. Dona tuh nggak hoarder, tapi untuk barang-barang yang perintil-perintilan kecil, yang hiasan-hiasan gitu, yang gue kayak, kenapa ya ini disimpan gitu? Lo kalau kapan-kapan butuh goklin gitu ya, atau butuh orang yang tega untuk bilang? Iya. Tapi gue kan sebenarnya kan dulu kan sekarang sih gue tinggal di rumah ya. Kalau dulu kan sempat di apartemen, habis pindah ke kos. Pas gue di apartemen itu parah sih, itu barang-barang kayak numpuk banget. Gue pindah unit, terus setiap pindah unit tuh barang tambah banyak aja gitu, nggak tahu kenapa. Oke, bentar. Boleh nggak nih secara psikologis gue mau nanya, maknanya apa dia lo? Oh nggak. Podcastnya kita balik. Nggak apa-apa. Demen gue kalau ada yang nanya gini. Kenapa gue dibedah? Nggak, maksud gue apa yang lo rasakan dengan menimbun barang itu? Kayak kenapa nggak lo buang? Mungkin 2 ya. Satu udah pasti males lah, karena kan ribet gitu ya, kayak mau buka kayak udah deh di situ dulu aja gitu. Cuma kadang-kadang tuh pas ngeliat beberapa barang tuh kayak,
entar pasti ada gunanya deh, atau kayak entar pasti ada kenapa ya deh gitu. Pokoknya entar gitu lah. Terus ya udah numpuk. Nah, tapi pas dari apartemen mau pindah ke kos, nah itu tuh baru tuh proses membuang segala hal yang udah nggak perlu, akhirnya kebuang sih. Jadi jauh lebih sedikit sih. Ya, itu kayak akarnya di males ya. Salah satu sih sebenarnya sih, iya sih. Kayak gue pindah tuh tahun lalu. Gue sempat nganggur berapa bulan sebelum pindah ke kos. Nah itu tuh gue jadiin momen buat buang-buang barang sih. Dari yang wah baju aja lo, gila sih, baju aja banyak banget yang udah nggak muat pun. Terus ya udah, ada kali kemarin 4 kantong sampah baju semua. Wah, kaos doang, sumpah, kaos doang. Kaosnya hitam semua gitu kan, apalagi kan. Akhirnya udah gue sumbang semua. Lumayan tuh dijahit jadi selimut. Kalau itu iya, jadi kayak Rapunzel ntar kalau nggak kan. Kalau gue gara-gara pertanyaan si Tepi ini gue jadi mikir sih, gue kayaknya nggak punya kebiasaan menyimpan barang itu karena kayaknya dari nyokap gue. Nyokap gue itu punya kebiasaan untuk rumah itu selalu bersih, nggak ada barang-barang yang nggak kepake. Itu jadi kebiasaan gue gitu sampai sekarang. Jadi yang masih gue simpan ya masih gue pakai, memang ada fungsinya di gue gitu aja. Jadi baju tuh ya gue kalau udah ngeliat udah mulai agak banyak, gue selalu menyisihkan waktu untuk ini udah nggak gue pakai, entah gue kasih orang, entah gue kasih kadang-kadang karyawan juga kayak gitu kan, gue ada karyawan beberapa kadang-kadang yang masih bagus-bagus tuh mereka juga mau juga dan dengan senang hati juga menerima gitu. Iya sih. Gue jadi ingat waktu kecil tuh gue pasti selalu ada lah, kalau kita waktu kecil ada kaos kesayangan gitu ya. Dan dari yang sampai buluk banget gitu kadang-kadang gitu kan. Itu momen-momen di mana nyokap gue menjadikan kaos itu jadi lap, itu sedih banget sih dulu. Atau jadi keset, iya kayak jadi keset. Ya kaos Sesame Street gue gitu. Gitu. Emang ciri-ciri udah muncul dari kecil. Menarik. Suka menyimpan kenangan ya? Nggak juga sih. Kalau Tepi berarti gampang move on. Gimana ya? Ada jeda itu dong. Kan gue selalu bilang semuanya tuh ada di sini. Oh iya. Tidak perlu bandanya. Betul. Iya sih. Oke. Kurang lebihnya begitu ya, Tep. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol. Maaf mengganggu waktunya kalau misalkan lu lagi kerja atau apa. Sama aja kayak gue, lu maaf mulu. Gak apa-apa. Maaf. Kayak buah minah ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya juga buat orang lain. Cerita-cerita apa sih yang disuka sama Tepi ini, barang-barangnya Tepi. Amin. Gitu ya. Oke, terima kasih Tepi. Sampai ketemu lagi. Thank you. Salamin Cice ya. Siap, dadah.